Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita tentang kitab yang mendasar dalam pembahasan tauhid, yaitu kitab Salasatul Usul yang juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, kitab-kitab beliau itu banyak ya. Yang tadi malam dibahas Kitabut Tauhid, membahas sama penulisnya, membahas tentang tauhid seperti judulnya. Ya, terutama dalam tauhid uluhiyah. Beliau pun punya kitab lagi yang sekarang kita baca, Salasatul Usul, pun membahas tentang tauhid. Tauhidnya tauhid uluhiyah. Dan memang kebanyakan tulisan-tulisan beliau rahimahullah ta'ala membahas tentang tauhid uluhiyah, karena memang dominan yang terjadi pada masa beliau hidup adalah penyimpangan dalam jenis tauhid ini, dan ini pun berlaku terus sampai sekarang. Ya, kita dapati kaum muslimin ya terdapat kekeliruan padahal tauhid uluhiyahnya, ya, dan bisa menjadi fatal kekeliruan dalam tauhid uluhiyah. Karena tauhid yang didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalam adalah jenis tauhid tersebut, yaitu tauhid uluhiyah. Inti dakwah mereka adalah tauhidnya tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, wa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema tentang tauhid tema yang tidak lekang dengan waktu. Ya, akan terus terdapat kekeliruan di dalam jenis tauhid ini. Oleh karenanya, mempelajari tauhid, terutama tauhid uluhiyah, memiliki nilai kepentingan yang cukup tinggi. Ya, karena banyak kaum muslimin mereka keliru dalam tauhid ini, dan kekeliruan dalam tauhid ini bisa menjadi kekeliruan yang sangat fatal. Ya. Dan Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas
jenis-jenis ibadah ya. Dan semua bentuk jenis ibadah tersebut itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, tatkala ada salah satu jenis ibadah saja ditujukan kepada selain Allah, maka seseorang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Terakhir yang kita bahas di antara jenis-jenis ibadah adalah apa, Bapak? Tawakal ya. Ya. Sampai tawakal kemarin ya. Baik. Kalau jenis ibadah yang pertama yang beliau contohkan apa, Bapak? Khauf ya, kalau tidak salah ya. Apa doa? Pertama apa? Doa ya, doa, kemudian khauf, takut. Kemudian roja mengharap ya. Kemudian tawakal. Ya, ada nggak Bapak? Ada yang bawa bukunya bisa mengikuti? Mahabbah. Wa dalilu tawakkul. Ya. Tawakal apa? Tawakal kemarin. I'timad 'ala Allah, bersandar diri kepada Allah, ma'a akhdhil asbab, dengan mengambil sebab. Kalau nggak salah sampai situ ya, terakhir ya, tawakal ya. Baik. Ada 3 macam tawakal, thaib. Ya. Kita lanjutkan. Wa qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Jadi di antara salah satu kebiasaan yang baik tatkala ingin membaca suatu kitab para ulama, maka biasanya para penuntut ilmu mengatakan qalal musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Itu termasuk adab para thalabul ilmi ketika membaca kitab. Didahului dengan qalal musannifu rahimahullahu taala, ala qalal muallifu rahimahullahu taala, didoakan sang penulisnya. Ya. Wa dalilur ragbati, dan dalil ar-ragbah, wa rahbati, dan rahbah, wal khusyu'i, dan khusyuk. Ya. Dalil ragbah, rahbah, dan khusyuk, satu dalil, satu ayat. Dalil 3 jenis ibadah ini. Berarti ada 3 jenis ibadah: ragbah, rahbah pakai hak ya, dan khusyuk. Yang pertama ragbah. Ragbah itu apa Bapak? Masih ingat? Apa yang dimaksud dengan ragbah? Menginginkan sesuatu, mumtaz, dengan disertai kerendahan diri, dengan merendahkan diri. Menginginkan sesuatu dengan merendahkan diri, namanya apa? Ragbah. Ya. Dan itu bisa menjadi ibadah. Kemudian yang kedua rahbah. Rahbah apa lagi itu Pak? Ragbah. Apa maknanya? Yang mana? Di halaman 10. Ada halaman 10, yang paling bawah. Ya nggak apa-apa Bapak, kalau bingung yang mana nih, kita sedang yang mana, baca yang mana, silahkan ditanya, nggak apa-apa. Halaman 10 yang pernah dulu dibagikan pertama kali itu, atau dalam fotokopian. Halaman 10 yang paling bawah ada? Sudah dapat? Ya. Rahbah apa Bapak? Catatannya siapa yang tahu? Mumtaz, Masya Allah, catatannya lengkap ya Bapak. Ya. Yang rahbah pakai hak. Kalau ragbah
menginginkan sesuatu disertai dengan merendahkan diri. Pakai go. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ditanyakan saja, pokoknya bingung tanya. Nggak apa-apa, kita nggak ngejar semesteran. Ya, nggak ada nanti. Sekarang rohbah tadi apa? Takut disertai dengan mengamalkan sesuatu. Dia takut kemudian melakukan sesuatu. Itu namanya rohbah. Kemudian khusyuk. Siapa catatannya lengkap ini? Khusyuk. Mungkas ya, insyaallah Bapak lengkap catatannya. Jadi kalau Bapak tertinggal bisa dicatat, bisa minta catatan dulu. Jadi penting catatan itu Bapak. Ada seorang perawi hadis yang dilemahkan karena catatannya. Catatannya terbakar. Ya dicatat, habis dicatat. Itu juga pentingnya kita menghafal ya. Ya ketika mengandalkan apa? Catatannya hilang atau terbakar, maka bisa dilemahkan. Ada seorang perawi Ibnu Uzuaiziah kalau tidak salah namanya, dilemahkan para ulama karena catatannya, karena ke rumahnya kebakaran, catatannya kebakaran juga. Kemudian setelah itu goncang hafalannya. Ya, taib. Jadi rogbah tadi menginginkan sesuatu disertai dengan merendahkan diri. Rohbah takut. Dia jenis dari takut. Takut dengan mengamalkan, sambil mengamalkan sesuatu atau kemudian membuahkan amal, itu namanya rohbah. Khusyuk, hadirnya hati tatkala melakukan ibadah. 3 hal tersebut merupakan ibadah. Ya. Dalilnya adalah, ini surat apa nih Bapak? Surat Al-Anbiya ayat 90. Kalau di saya halaman 329 yang bawa mushaf. Di bagian akhir dari ayat tersebut. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka ada enggak? Ada di bawah. Ada dalilnya, Pak? Ada ya? Halaman 10. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu dulu bersegera fil khairat, dalam melakukan kebaikan. Halaman 329 kalau di mushaf elektronik saya. Biasanya sama ya, kemarin-kemarin disesuaikan sama mushaf yang lain sama biasanya. Mereka dulu itu bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepadaku, kata Allah, rogoban. Iya. Dengan apa tadi? Rogoban itu dari rogbah. Iya. Kalau diterjemahkan di sini dengan penuh harap. Warohaban, apa? Dengan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan dalil bahwasannya rohbah dan khusyuk itu adalah ibadah. Ya. Penulis rahimahullah taala berdalil dengan ayat ini bahwasanya ya rohbah dan khusyuk adalah ibadah. Pertanyaannya, apa wajhul istidlalnya atau apa wajhud dilalahnya? Masih ingat Bapak-bapak istilah wajhul istidlal atau wajhud dilalah? Ya, masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan wajhul istidlal? Ahsan. Bagaimana suatu dalil bisa menjadi landasan bagi suatu permasalahan? Itu namanya wajhul istidlal atau wajhud
dilalah. Bagaimana suatu dalil, maksudnya dari ayat atau hadis, kok ini bisa menjadi landasan hukum bagi suatu permasalahan? Itu diistilahkan dengan apa, Bapak-bapak? Wajhul istidlal, wajhu istidlal, atau sinonimnya persamaannya wajhud dilalah. Wajhud dilalah. Jadi apa istilah tadi yang kita sebut? Wajhu listidlal, atau sinonimnya apa? Wajhud dilalah. Apa itu? Dua istilah tadi apa maksudnya? Bagaimana suatu dalil bisa menjadi landasan hukum bagi suatu permasalahan? Kalau nanti Bapak baca buku atau baca kitab wajhul istidlal dari ayat ini, nah itu maksudnya. Wajhud dilalah, kalau dalam kitab lain-lain mungkin nggak pakai istilahnya wajhul istidlal, tapi pakainya wajhud dilalah. Wajhud dilalah dari hadis ini, nah, maka itu yang dimaksud. Bagaimana ayat atau hadis tersebut atau dalil bisa menjadi landasan bagi suatu permasalahan, itu disebut wajhud dilalah. Syekh Utsaimin ada biasanya dalam syarahnya tuh. Wajhud dilalah atau wajhul istidlal, ayat ini adalah apa? Ya. Nah, pertanyaan, wajhud dilalah ayat ini bagaimana? Menunjukkan bahwasanya rohbah khusyuk itu merupakan ibadah? Atau kita flashback, bagaimana Bapak-bapak kita mengetahui dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW sesuatu itu ibadah? Bagaimana kita mengetahuinya? Dulu di awal pernah kita bahas. Bagaimana kita mengetahui sesuatu di dalam Al-Quran ataupun hadis itu ibadah? Mumtaz. Pertama, perintah. Asal perintah itu ibadah, asalnya. Satu, kalau ada di perintah itu ibadah. Misalnya awaqimus sholah, tegakkanlah oleh kalian sholat, berarti sholat ibadah. Wa atu zakah, ya, tunaikanlah zakat, berarti zakat ibadah. Ya, terus ud'uni, berdoalah kepadaku, berarti berdoa ibadah. Jadi salah satu caranya adalah mengetahui suatu itu ibadah dalam Al-Quran dan hadis atau dalam dalil, sesuatu itu diperintah. Yang kedua, jika perbuatan dicintai Allah. Ada lagi kata yang lain, catatan yang lain apa? Mirip. Pahala. Ya, enggak. Apa lagi? Kok kita tahu ya itu ibadah dari ayat itu? Dilakukan Rasulullah. Ya, sant. Kalau di ayat gimana? Kan tidak dilakukan Rasulullah. Nggak kelihatan gitu. Bagaimana? Yang kedua, sekalian ngoprek-ngoprek catatannya ya, sekalian murojaah ini. Tapi entah kayaknya pernah nulis. Kalau pernah nulis entah di mana itu. Larangan, dilarang itu ibadah gitu. Wala taqrabu zina, zina ibadah. Dipuji. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji amalannya atau dipuji pelakunya. Menunjukkan bahwasanya hal tersebut ibadah. Kalau ayat kok memuji suatu amalan ya, itu berarti amalan itu adalah ibadah. Kok ada ayat atau hadis memuji pelaku suatu perbuatan ya, maka perbuatannya adalah ibadah. Itu diantaranya. Ya. Jadi Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi kita ulang. Wajhud dilalahnya bagaimana? Bahwasanya 3 hal tadi adalah ibadah. Ya, biasanya kan saya ditanya terus, sekarang gantian saya nanya. Apa wajhul istidlalnya? Itu adalah ibadah. Mumtaz, ini siaknya atau konteks ayat ini tentang pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya.
pujian kepada para nabi. Ini kan tentang surat Al-Anbiya ya, para nabi. Iya. Atau kepada Nabi Zakaria ya, berbeda ahli tafsir, apakah ini adalah konteksnya tentang kisah Nabi Zakaria atau para nabi secara umum. Ya, innahum, mereka itu para nabi, itu mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Ini konteksnya pujian. Wa yad'unana, mereka itu berdoa dengan rasa harap dan rasa cemas. Mereka khusyuk kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalam konteks ayat ini adalah pujian. Oleh karenanya ya, 3 hal yang kita sebutkan tadi itu adalah merupakan ibadah. Bisa diikuti Bapak wajhul istidlalnya ayat ini. Ya, wajhul istidlal dari rogbah. Rogbah tadi apa? Menginginkan sesuatu dengan merendahkan diri. Wajhul istidlal dari rohbah. Rohbah apa? Takut dengan melakukan, membuahkan amal, dengan melakukan sesuatu. Dalilnya khusyuk. Khusyuk apa? Mengkadarkan hati dalam ketika beribadah. 3 hal ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Wajhul istidlalnya bagaimana? Ayat tersebut dalam konteks pujian. Maka 3 hal yang kita sebutkan adalah termasuk ibadah. Bisa diikuti Bapak-bapak? Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut. Itu berarti 3 hal poin tadi itu ibadah, nggak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mencontohkan bentuk ibadah yang lain. Wa dalilul khasyah, dan dalil khasyah. Ya, khasyah adalah ibadah. Pertanyaannya, silahkan mengoprek-ngoprek lagi. Apa makna khasyah? Mumtaz. Ya nggak usah buka catatannya, hafal masya Allah. Khasyah adalah salah satu jenis takut. Iya. Sebagaimana tadi apa? Rohbah. Rohbah juga takut ya. Jadi takut itu ada macam-macamnya dalam bahasa Arab. Yang dulu pertama kali kita sebut apa? Takut secara umum. Khauf. Itu takut. Kemudian khasyah, takut disertai dengan ilmu, disertai dengan tahu kenapa takut. Itu namanya khasyah. Dia jenis takut yang khusus, spesifik. Takutnya karena takutnya karena tahu kenapa takut. Itu namanya apa? Khasyah. Ya. Kemudian rogbah tadi takut dengan membuahkan amal. Jadi macam-macam takut. Dan dalilnya khasyah, takut disertai dengan ilmu, tahu kenapa takut. Ya, kemarin kita contohkan, kalau kita lewat suatu jalan, kita takut, sebabnya apa? Ada anjing galak, itu namanya khasyah. Kalau lewat suatu jalan, takutnya kenapa? Nggak tahu, pokoknya takut aja, itu namanya khauf. Ya. Lewat satu jalan takut, kemudian lari terbirit-birit, itu namanya apa? Rogbah. Dia ada apa? Ada sesuatu yang dilakukan setelah takut itu. Ya, detail ya bahasa Arab. Khasyah dalilnya adalah surat apa ini, Bapak? Al-Fatir ayat berapa? 28, surat Fatir ayat 28. Fala takhshawhum, janganlah kalian takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah kalian kepadaku. Ayat ini menjadi dalil bahwasannya khasyah adalah ibadah. Pertanyaan kembali, apa wajhul istidlalnya?
Apa wajhul istidlal dari ayat ini? Mumtaz. Diperintahkan. Pada mana lafadznya? Wah syauni. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku. Maka takut itu adalah salah satu jenis takut, itu bisa menjadi ibadah. Telah kita bahas takut dengan macam-macamnya. Ada takut yang ibadah, ada takut yang manusiawi. Ya. Takut tatkala menjadi ibadah, tatkala takut kemudian akhirnya melakukan apa yang diminta oleh yang ditakuti, atau menjauhkan hal yang dilarang oleh yang ditakuti, itu menjadi ibadah. Kalau takut manusiawi, ya takut terhadap hewan buas, itu bukan ibadah, itu namanya takut yang manusiawi. Takut sama binatang buas, takut dengan yang lain-lainnya, itu adalah takut yang bukan ibadah. Kemudian selanjutnya, jadi takut bisa termasuk ibadah. Wa dalilul inabah, dan dalil inabah, pertanyaannya lagi, apa yang dimaksud dengan inabah? Apa yang dimaksud dengan inabah? Sudah dibahas belum? Sudah ya? Kan di awal-awal tuh Joshua. Dulu kan penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan dulu contoh-contoh ibadah 1, 2, 3, 4. Setelah itu baru dalil-dalilnya. Ini yang kedua kali beliau sebutkan berarti. Cuman yang kedua ini adalah dalil. Ya. Dari jenis-jenis ibadah yang beliau paparkan sebelumnya. Jenis ibadah adalah khauf dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian beliau rinci, dan dalilnya khauf ini, dalilnya itu ini. Nah, inabah pertanyaannya, Bapak yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan inabah? Apa namanya? Taib. Yang lain? Ahsan. Dia salah satu bentuk taubat. Inabah artinya kembali. Ya. Apa bedanya dengan taubat? Inabah adalah taubat yang membuahkan amalan. Ya, membuahkan ketaatan, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Karena tobat itu kan kemarin kita sebutkan syaratnya berapa? 3. Asan. Ya jangan terprovokasi ya. Syaratnya 3. Pertama, an-nadam, menyesal. Kedua, ya al-iqla, tidak al-azam, tidak bertekad untuk tidak mengulangnya. Yang ketiga, an-nadam itu apa tadi? Menyesal. Al-azam, azam, bertekad tidak mau ngulang. Satu lagi, al-iqla, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ambil bermaksiat terus tobat, masih lagi bermaksiat bertobat, gitu nggak terima. Tinggalkan itu maksiatnya. Ya, an-nadam, al-azam, al-iqla, itu taubat. Ketika disertai setelah ini melakukan keamalan, itu namanya inabah, mendekatkan diri kepada Allah. Setelah dia bertobat dengan 3 poin tadi, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya apa? Inabah. Ya, itu bedanya inabah dengan apa? Taubat. Ya, bedanya taubat dengan inabah. Kalau taubat tadi 3, kalau inabah kalau kita mudahkan 4.
Ya, setelah 3 itu dia melakukan amalan, mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya apa? Inabah. Dalilnya adalah surat apa, Pak? Az-Zumar ayat berapa, Pak? Az-Zumar ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Ya. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, dan inabahlah kalian kepada Rabb kalian, dan berserah dirilah. Ya, dan berserah dirilah. Pertanyaan, ya, apa apa mau lihat dulu ayatnya? Wa anibu, halaman 464 di mushaf. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah dan inabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Ini potongan ayat ya, tidak sampai akhir ayatnya. Ya. Apa wajhul istidlal dari ayat ini bahwasanya inabah adalah ibadah? Mudah. Diperintah. Ya. Wa anibu, dan kembalilah kalian, itu kan perintah. Berarti menunjukkan bahwasanya inabah adalah ibadah. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan inabah itu ada 2 macam. Ya. Inabah ada 2 macam. Yang pertama, inabah secara umum. Yang kedua bisa ditebak. Apa? Secara khusus. Inabah secara umum maksudnya adalah inabah semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah umum adalah apa? Kembalinya makhluk kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inabah yang khusus adalah adalah inabahnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali yang pertama tadi inabah secara umum, yaitu kembalinya semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis inabah ini itu bisa dimiliki atau bisa dilakukan oleh semua makhluk, mau yang mukmin, mau yang kafir, mau yang musyrik, mau yang fajir, yang soleh,
memungkinkan mereka inabah dalam jenis ini, dan tidak ada keistimewaan dalam hal tersebut karena semua pihak bisa inabah dalam jenis hal ini. Seperti inabahnya orang-orang musyrik tatkala mereka ditimpa musibah, ya. Contohnya apa? Inabahnya orang-orang musyrik tatkala ditimpa musibah dalam surat Ar-Rum ayat 33. Kalau dalam mushaf saya elektronik maksudnya 408 halamannya. Iya. Halaman 408. Allah berfirman, wa idza massan nasu durrun, dan apabila manusia itu ditimpa oleh suatu bahaya, da'au rabbahum, mereka berdoa kepada Rabbnya, munibina ilaih, kembali kepadanya. Iya. Tatkala apa orang-orang ini kembali kepada Allah? Tatkala ditimpa musibah. Pada penghujung ayatnya, idza adzaqahum minhu rahmah, apabila mereka diberi sedikit rahmat, merasakan sedikit rahmat, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba sebagian dari mereka menyekutukan Allah. Orang-orang ini, orang-orang musyrik ini yang mengikhlaskan doanya kepada Allah pada saat apa? Musibah. Wa idza massan nasu durrun da'au rabbahum munibina ilaihi, mereka kembali kepada Allah. Lagi susah. Ketika lagi senang apa? Mereka berbuat syirik. Ini kembali jenis inabah. Cuman inabahnya inabah apa? Secara umum. Tidak ada keistimewaan dalam inabah seperti itu. Kan orang-orang musyrik pun inabahnya kayak gitu. Kalau susah ingat Allah. Kalau enggak berbuat syirik. Iya, minta kepada selain Allah, minta kepada Allah, minta kepada selain Allah lagi, kumat lagi tuh syiriknya. Kalau lagi susah kambuh dia. Ya, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ya. Ya mirip dengan keadaan sebagian orang ya. Kalau susah ingat Allah. Kalau senang maksiat lagi kan gitu. Kambuh-kambuhan ya. Masih mending kambuh-kambuhan daripada tidak sama sekali. Ya. Kalau mau mending-mendingan ya tentu saja lebih mending tidak sama sekali, yang itu yang terbaiknya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis yang kedua adalah inabah yang khusus, yaitu jenis inabahnya orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam ayat yang tadi menjadi dalil. Ya, dan kembalilah kalian dan inabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Ya. Dan inabahlah kalian dalam ayat yang menjadi dalil bagi permasalahan kita, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian dengan melakukan amalan, ketaatan. Wa aslimu lahu, dalam ayat yang menjadi dalil tadi ya, kan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, begitu ya bunyi ayatnya, iya tidak? Betul tidak? Dalam ayat yang menjadi dalil bahwasanya inabah itu ibadah. Ayatnya bagaimana? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Tadi inabah ada dua. Inabah secara umum, ada inabah secara khusus. Nah, berkaitan dengan wa aslimu lahu ya, dan berserah dirilah kalian kepadanya ya. Dan berserah diri maksudnya di sini bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berserah diri ya, atau Islam ya. Islam kan berserah diri artinya
Dari aslama yuslimu islaman, wa aslimu lahu, sama dengan ini akar katanya. Dan berislamlah kalian kepadanya. Maka ketahui bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berserah diri atau Islam itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Ada Islam secara kauni. Islam secara apa? Kauni. Dan yang kedua ada Islam secara syar'i. Secara syar'i. Islam ada dua, berserah diri ada dua. Kauni dan syar'i. Iya. Adapun Islam yang kauni itu adalah Islam yang secara umum. Semua makhluk itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang ataupun tidak. Tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Islam apa? Berserah diri kauni. Kita ulang. Apa yang dimaksud dengan berserah diri secara kauni atau Islam kauni? Berserah dirinya semua makhluk kepada Allah, kepada ketetapan Allah maksudnya. Baik suka ataupun tidak. Pasrah dia kepada ketentuan Allah. Itu Islamnya atau berserah dirinya secara kauni. Iya. Dalilnya ya adalah surat Ali Imran ayat 80 berapa? Surat 83. Surat Ali Imran ayat 83. Ini Islam kauni. Tidak ada di buku kita ya, Bapak. Di matannya tidak ada. Enggak ada, pembagian ini enggak ada maksudnya. Iya. Pembagian itu tidak ada di matan. Di Syekh Utsaimin ada. Di syarahnya Syekh Al-Utsaimin ada. Iya. Adapun di matannya tidak. Di matanya hanya pada wa aslimu lahu. Nah, kita jelaskan. Ada di syarahnya Syekh Utsaimin, ada di syarahnya Syekh Abdullah Fauzan menjelaskan tentang ini. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang kita pelajari ini matannya saja. Matan itu apa? Tulisan penulisnya Syekh siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun penjelasannya sepertinya saya pernah jelaskan di awal-awal ya. Saya ambilkan penjelasan yang saya sampaikan ini bukan ngarang gitu ya. Saya ambilkan dari berbagai macam sumber. Syarah dari kitab tersebut. Syarah itu apa sih? Penjelasan. Dulu pernah saya sebut. Saya ambil dari syarahnya Syekh Ibnu Qasim satu. Jadi kalau Bapak ingin mencari apa yang saya ucapkan, cari di beberapa syarah ini. Kedua, saya ambil dari syarahnya Syekh bin Baz. Ketiga, saya ambil dari Syekh Fauzan. Enggak saya ambil semua, saya pilih penjelasan yang paling mudah. Ya, pembahasan yang paling mudah, paling tidak menurut saya. Kemudian saya sampaikan. Tadi siapa saja syarahnya? Syekh yang pertama Ibnu Qasim. Kedua Syekh Ibn Baz. Tiga Syekh Shalih Fauzan. Yang keempat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi syarah kitab ini punya banyak syarah Bapak-bapak. Gak kehitung berapa jumlahnya, baik yang kitab ataupun yang bentuknya kajian para ulama, banyak, gak kehitung. Kemudian yang kelima tadi Syekh terakhir Syekh Utsaimin.
Yang ketiga, yang salah satunya ini, Syekh ini nggak sulit nyarinya, makanya saya dapat fotokopian. Ini Syekh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr. Iya. Yeah. Keberapa? Syekh Al-Syekh yang terakhir. Ya. Ini apa yang saya sampaikan ini ada di syarah-syarah tersebut. Saya ambil atau saya gabungkan. Saya gabungkan semua penjelasan beliau ini. Saya simpelkan. Ya. Jadi Bapak-bapak bisa cari di sana. Jadi yang disampaikan ini sudah siap saji gitu. Kalau Bapak mau cari dapurnya, jadi disebutkan, silahkan baca di beberapa referensi tersebut. Ya. Baik, kita lanjut ya. Wa aslimu lahu, Islam ya secara kauni tadi dalilnya surat apa? Surat Ali Imran ayat 83. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'au wa karha. Dan kepadanya lah, hanya kepadanya lah berserah diri semua yang di langit dan di bumi, baik suka ataupun tidak suka. Semuanya ya tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ajalnya nggak ada yang bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mau muslim, mau kafir, ya. Semuanya tidak ada yang bisa pasrah terhadap ketentuan ini. Ini sama Islam secara apa? Atau berserah diri secara kauni. Ya, berjalannya waktu tidak ada yang terlepas darinya. Semuanya tunduk, mau nggak mau. Hujan turun, semuanya tunduk. Ya walaupun ada yang mencoba, ya dan tetap kehujanan ya. Ya Bapak pernah ya, ada yang mencoba mencegah hujan tapi tetap hujan deras. Semuanya tunduk, mau muslim, mau bukan muslim, mau soleh, apa, mau fajir dalam Islam tersebut. Jenis yang kedua adalah Islam apa? Syar'i. Ya. Islam yang syar'i dalilnya adalah apa Bapak? Apa dalil Islam syar'i? Tadi dalilnya Islam yang kauni surat apa? Al-Imran 83. Dalilnya Islam atau berserah diri yang syar'i dalilnya yang itu di matan. Yang di mana? Yang di matan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Surat apa? Az-Zumar ya. Apa? Yang di matan surat Az-Zumar ayat 54. Itu dalil ayat tersebut yang mulia adalah dalil Islam syar'i, yaitu berserahlah diri kalian dengan tunduk kepada hukum-hukum syar'i yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Itu adalah Islam secara syar'i. Tayyib. Sampai di sini Bapak yang dirahmati Allah, ada yang ingin disampaikan? Ayat Zumar ayat berapa? 54. Ya silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Yang dihandingkan dengan roja.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik yarju liqa'a rabbih falya roja kan? Biasanya kan ada 3 unsur yang Heeh. mahabbah sama roja itu Ustaz. Heeh. Kenapa yang disandingkan itu khauf dan khasyah? Dalam roja, dalam dalil yang roja maksudnya? Biasanya kalau kita target Iya. Iya. yang disandingkan dengan khauf mahabbah dan roja itu kok kata-katanya ulama itu dipilih khauf dan khasyah. Padahal kayaknya lebih tinggi khasyah. Yang pada roja ya. Pada ayat maksud antum? Roja, mahabbah sama ya. Oh, ya. Jadi fahmu soal nisful jawab. Nah, fahmu soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu setengah jawaban. Yang kemarin saya salah paham, jadi salah jawab. Ya, bukan salah jawaban, tidak menjawab. Oh, maksudnya unsur dalam ibadah yang penting itu ada 3. Ya, unsur ketika seseorang beribadah itu ada yang 3. Ada apa? Khauf, roja, sama mahabbah. Kan itu diibaratkan kepala gitu ya. Kenapa tidak apa? Bukan khosyah, kemudian roja sama mahabbah. Kita katakan khauf maknanya adalah takut secara umum. Ya, takut secara umum, baik disertai dengan ilmu atau tidak, itu namanya khauf. Jadi di dalam khauf ada apa? Kalau begitu, ada khosyah. Di dalam khauf itu ada khosyah. Kalau disebutkan khosyah, dia spesifik. Ya, berarti takutnya karena ilmu. Berarti yang tadi khauf itu maksudnya khauf secara umum, baik dengan ilmu apalagi dengan tidak ataupun tidak dengan ilmu. Itu termasuk di dalamnya ada khosyah. Ya, karena dia umum jenisnya. Kenapa dipilih oleh para ulama 3 unsur penting dalam ibadah itu mahabbah, kemudian khauf dan roja. Karena ada khauf itu di dalamnya termasuk juga include di dalamnya apa? Khosyah insight gitu kalau kata orang dalam khauf itu. Ya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk terus mempelajari tentang tauhid. Ya, dan juga bisa diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita baca ini bisa didapatkan judulnya biasanya 3 landasan utama gitu biasanya. Cari matanya saja cukup, kalau tapi mau cari sarahnya silakan. Banyak sarahnya, banyak sekali. Buku ini sarahnya. Iya. Baik yang ditulis ataupun yang bentuknya video ataupun MP3 para ulama gitu maksudnya, banyak. Bisa didapatkan, silakan. Ya Bapak. Dan yang saya sampaikan ini tadi dari beberapa referensi tadi saya sampaikan atau saya rangkum dari penjelasan-penjelasan mereka. Saya simpelkan gitu. Saya rangkum. Allah a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.